Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar kalian semuanya di rumah? Sehat kan ya? Nah, hari ini kembali lagi bersama Bu Galuh dalam pelajaran fisika. Hari ini kita akan membahas tentang termodinamika. Baik, langsung saja kita masuk ke materi kita tentang termodinamika. Yang pertama ada pengertian termodinamika. Apa sih termodinamika itu? Jadi, termodinamika itu adalah merupakan cabang ilmu fisika yang mempelajari tentang perubahan energi berupa kalor dan usaha. Perubahan energi di sini berupa kalor ketika di dalam perubahan energi tersebut terjadi perbedaan temperatur. Jika dalam perubahan energi tidak terlibat perubahan temperatur, maka perubahan energi tersebut berupa usaha. Nah, untuk mempelajari termodinamika, kalian harus tahu yang namanya sistem dan lingkungan. Sistem adalah suatu keadaan yang menjadi objek pengamatan. Sementara lingkungan adalah sesuatu di luar sistem yang dapat mempengaruhi keadaan sistem itu sendiri secara langsung. Sebagai contoh, sistem dan lingkungan dalam kehidupan sehari-hari adalah udara di kelas kita ini adalah merupakan sistem. Sementara udara di luar ruangan kelas ini adalah merupakan lingkungan, yang mana udara di luar kelas kita ini mempengaruhi keadaan udara yang ada di dalam kelas ini, sehingga lingkungan mempengaruhi terhadap sistem. Contoh yang lain untuk sistem dan lingkungan yang dimana di dalamnya juga terjadi proses termodinamika adalah ketika kita merebus air dengan teko. Saat kita merebus air dengan teko, tentu saja yang menjadi pusat perhatian adalah air di dalam teko itu sendiri. Maka air di dalam teko tersebut merupakan suatu sistem. Nah, kemudian api yang membuat air menjadi matang atau mendidih adalah merupakan lingkungan. Serta udara di luar teko juga merupakan suatu lingkungan karena dia ini berpengaruh terhadap proses di dalam teko itu sendiri. Saat merebus air di dalam teko juga terjadi proses termodinamika, di mana di dalamnya terjadi peristiwa perubahan kalor, yang mana kalornya yang tadinya 0 menjadi meningkat. Selain terjadi peningkatan kalor, di dalamnya juga terjadi perubahan energi, serta usahanya juga meningkat. Saat usaha meningkat atau terjadi perubahan usaha, hal tersebut bisa terlihat saat air mendidih, maka tutup teko akan bergerak-gerak. Ketika tutup teko bergerak-gerak tersebut, maka artinya tutup teko telah melakukan usaha, yang mana tutup teko melakukan usaha karena dipengaruhi oleh perubahan kalor. Selanjutnya adalah hukum 1 termodinamika. Hukum 1 termodinamika, jika kita memberikan kalor pada sistem, maka kalor tersebut akan digunakan untuk melakukan kerja atau usaha dan digunakan untuk mengubah energi di dalamnya. Pada hukum 1 termodinamika ini berlaku persamaan Q sama dengan delta U ditambah dengan W, di mana Q adalah kalor yang satuannya joule, delta U adalah perubahan energi dalam yang satuannya adalah joule, dan W adalah usaha yang satuannya juga joule. Jadi nanti antara Q adalah penjumlahan dari delta U ditambah dengan W. Hal-hal yang perlu kalian perhatikan dalam persamaan hukum 1 termodinamika ini adalah ketika Q bernilai positif, maka artinya dia menerima kalor. Sementara Q bernilai negatif ketika dia melepaskan kalor. Dan W akan bernilai positif ketika dia menerima usaha, dan W akan bernilai negatif ketika dia melakukan usaha. Selanjutnya contoh soal. Jika kalor sebanyak 300 Joule dikeluarkan dari suatu sistem, dalam sistem tersebut juga dilakukan usaha sebesar 600 Joule. Keadaan energi dalam sistem tersebut adalah, untuk menjawab soal ini kita bisa tuliskan dulu hal-hal yang diketahui dalam soal tersebut. Jika kalor sebanyak 300 Joule dikeluarkan, maka dalam soal di sini adalah ada kalor yang dikeluarkan sebesar 300 Joule. Maka di sini didapatkan Q-nya adalah sama dengan minus 300 Joule. Setelah itu, sistem tersebut juga dilakukan usaha, maka ada usaha yang dilakukan, maka W-nya juga bernilai minus 600 Joule. Dalam soal ini ditanyakan energi, sehingga untuk menjawab kita bisa menggunakan persamaan hukum 1 termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U ditambah dengan W. Kita masukkan angkanya,
Untuk Q tadi adalah negatif 300, delta U-nya ditanyakan, ditambah dengan W-nya tadi adalah negatif 600. Nah, di sini ketika ditanyakan delta U, maka kita harus memindahkan W yang negatif 600 ke ruas sebelah kiri. Karena pindah ruas sebelah kiri yang tadinya negatif, maka tandanya berubah menjadi positif. Sehingga delta U adalah negatif 300 ditambah dengan 600. Maka delta U diperoleh sebesar 300. Sehingga keadaan energi dalam sistem tersebut adalah 300 Joule. Selanjutnya untuk soal yang kedua. Suatu sistem menerima kalor sebesar 200 kalori. Jika energi dalam sistem tersebut adalah 600 Joule, maka usaha dalam sistem tersebut adalah, untuk soal kali ini ditanyakan usaha, dan di sana diketahui adalah kalor sebesar 200 kalori. Ingat tadi kalor adalah yang satuannya adalah Joule, sehingga jika dalam satuan kalori kita rubah dulu ke satuan Joule. Di sana diketahui untuk 1 kalori adalah sama dengan 4,2 Joule. Sehingga dalam soal ini kita bisa tuliskan yang diketahui, karena sistem menerima kalor, maka Q di sini adalah positif 200. Karena 200 kalori, sehingga saya singkat menjadi plus 200 kal, dijadikan Joule, maka 200 dikali 4,2 Joule, sehingga didapatkan positif 840 Joule. Dan dalam sistem tersebut, energi dalamnya adalah sebesar 600, maka delta U-nya adalah 600 Joule. Ditanyakan usaha atau W, maka dari Q, delta U, dan W kita juga masih tetap menggunakan persamaan hukum 1 termodinamika, yaitu Q sama dengan delta U ditambah dengan W. Kita masukkan angkanya. Untuk Q-nya adalah positif 840, sama dengan delta U-nya adalah 600 ditambahkan dengan W ditanyakan. Maka W 600 pindah ruas, sehingga plus 840 dikurangi 600. Sehingga W-nya adalah positif 240. Kita lihat tadi, W positif 240, maka usahanya adalah ketika dia menerima usaha. Baik, itu dulu penjelasan dari Bu Galuh. Semoga penjelasan dari Bu Galuh ini bisa kalian pahami di rumah. Dan jangan lupa nanti ada tugas yang perlu kalian kerjakan serta diupload di aplikasi Taruna Sinau. Ada 2 tugas di sana. Tugasnya ada di layar seperti ini yang juga nanti kalian juga bisa download juga di materi. Oke, Bu Galuh akhirkan dulu sampai di sini. Tetap jaga kesehatan, tetap semangat belajar daringnya. Bu Galuh akhiri dulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.